LPTQ Provinsi Banten. Yang kami hormati Ketua Panitia MTQ 17 tingkat Provinsi Banten. Yang kami hormati para Dewan Hakim MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten. Yang kami hormati para alim ulama dan peserta MTQ 17 Provinsi Banten, Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada acara Penutupan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MTQ. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Kodar Rasmadi, Kori Terbaik 1 Tilawah Dewasa Putra, MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji A.M. Romli M. Hum, kami persilahkan.
Marilah kita awali doa kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha mulia, kami panjatkan puji dan sanjung puja. Kami haturkan rasa syukur tiada tara, karena pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan penutupan MTQ yang telah berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami panjatkan doa penuh gairah dengan khusyuk dan penuh rindu agar MTQ yang telah berlalu memperoleh ridho-Mu. Semoga dengan kumandang ayat-ayat Al-Quran, masyarakat Banten memperoleh keselamatan, terhindar dari malapetaka yang berkepanjangan. Ya Rabbal Izzati, lindungi kami dan para pemimpin kami dari COVID-19 yang mewabah tanpa henti. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kabulkan segala doa dan permohonan kami. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Ketua Panitia MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten oleh Bapak Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wakil Gubernur Banten Bapak Haji Andika Hazrumi SOS MAP yang kami hormati, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten yang kami hormati, Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Wakil Wali Kota Tangerang, dan yang mewakili Bupati Wali Kota Provinsi Banten yang kami hormati, para kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang kami hormati, Ketua MUI Provinsi Banten, Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten, para Dewan Hakim, para kafilah, para alim ulama, tokoh masyarakat, insan pers, para santri dan pelajar mahasiswa undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan izinnya. Pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai upacara penutupan MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan ini perkenankan saya selaku Ketua Pelaksana MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 menyampaikan laporan sebagai berikut. Penyelenggaraan MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 ini secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, aman dan lancar. Tentunya berkat perhatian dan kesungguhan serta koordinasi LPT Provinsi Banten, perhatian dari pemerintah Provinsi Banten, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, kerjasama, kerja keras, dan kerja ikhlas dari Panitia MTQ Provinsi Banten, serta dukungan dari Dinas Kominfo dalam memfasilitasi IT, dukungan dari gugus tugas COVID-19 dan Dinas Kesehatan dalam rangka memfasilitasi protokol kesehatan, DKM Al-Bantani yang memfasilitasi tempat musabakoh, dan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kepolisian dalam rangka pengamanan serta insan pers yang telah menyebarluaskan informasi kegiatan MTQ ke-17 ini. Yang juga menggembirakan dan membanggakan kepada kami, pengunjung yang datang ke arena musabakoh memang dibatasi karena terkait dengan COVID-19. Akan tetapi, yang menyaksikan atau viewer melalui YouTube channel LPT Provinsi Banten setiap hari antara 5.000 sampai dengan 6.000 orang. Dan itu bukan saja dari Provinsi Banten, akan tapi juga diikuti dari provinsi lain seperti Kepulauan Riau, Papua, dan Kalimantan. Kemudian sebagai selingan untuk menyemangati para peserta dan pengunjung, kami tampilkan haflah dari KORI internasional, yaitu Saudara Ustaz Salman Amirullah. Kemudian juga Saudari Qoriah Ustazah Masyah Lestalu. Pelaksanaan musabakoh di tiap-tiap cabang pada umumnya berjalan sesuai dengan rencana dan fasilitas yang telah disiapkan kami anggap cukup memadai. Semua kafilah kabupaten kota yang ikut dalam penyelenggaraan MTQ ke-17 ini alhamdulillah tidak mendapat gangguan kesehatan yang berarti, terutama terkait dengan COVID-19 ini. Alhamdulillah hingga berakhirnya pelaksanaan MTQ ini terbebas dari penyebaran COVID-19. Dan insya Allah tiap kafilah dapat kembali ke kabupaten kota masing-masing dengan membawa pengalaman belajar yang sangat berharga. Kepada peserta yang keluar sebagai juara, kami ucapkan selamat. Dan selanjutnya akan diadakan pembinaan untuk lebih mematangkan kesiapan menghadapi ajang MTQ Nasional ke-28 insya Allah di Kota Padang, Sumatera Barat. Guna mempertahankan posisi sebagai juara umum yang insya Allah penyelenggaraannya pada bulan November tahun 2020 mendatang. Kepada kafilah yang belum berhasil menjadi juara, janganlah pernah putus asa. Terus belajar dan berlatih dan jangan menyerah. Kata The Massive begitu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, gugus tugas COVID-19 yang telah memberikan fasilitas dan layanan kesehatan yang cukup memadai. Berakhirnya MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 di KP3B Kota Serang yang sebentar lagi secara resmi akan ditutup, menandakan berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin perundangan yang berbahagia, berkesempatan yang berbahagia ini baik secara pribadi maupun selaku ketua dan seluruh jajaran penyelenggara menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia karena dengan kerjasama, kerja keras, dan koordinasi yang baik sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Apabila masih terdapat kekurangan,
mari kita jadikan sebagai pembelajaran yang berharga untuk perbaikan dalam penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur kena memberikan sambutan arahan sekaligus dapat upacara ini, dan juga kepada Bapak Ketua Harian LPT Provinsi Banten berkenan untuk menyampaikan kata sambutan. Saya akhiri dengan pantun. Ke pasar pagi membeli sepatu, di Karawaci membeli kudapan. Hari ini MTQ ke-17 ditutup, berjumpa kembali MTQ ke-18 tahun depan. Bunga selasih indah menawan, daun dadap berguna untuk kesehatan. Terima kasih atas keperhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Esi Blisarjaya, LMLMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Banten, Bapak Haji Andika Hazrumi, SOS MAP. Yang saya hormati Bapak-Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Wakil Wali Kota Tangerang dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, serta Bapak-Bapak yang mewakili Bupati Wali Kota se-Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dewan Hakim MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pelaksana MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten, Pak Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat. Yang saya banggakan kafilah MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten, serta tamu undangan yang berbahagia, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti di tempat lain secara virtual dan daring. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi yang mukjizatnya Al-Quran, imamnya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, penghias dadanya Al-Quran, cahaya hatinya Al-Quran, dan penghilang kesedihannya adalah Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Semoga kita termasuk yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, sebagai sebuah organisasi yang berkiprah dalam bidang Al-Quran, sudah merupakan sebuah kewajiban
untuk kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah berpartisipasi dalam perhelatan tahunan bagi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Banten, khususnya kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan jajarannya yang senantiasa konsisten dan ajeg dalam membina, mengarahkan, mengayomi kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten. Kemudian daripada itu, ungkapan syukur juga patut kita panjatkan, karena meskipun dalam situasi pandemik COVID-19 ini, MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 dapat berjalan dengan sukses, aman, lancar, dan tertib sesuai dengan apa yang diharapkan sejak semula. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan musabaqah tilawatil Quran ini, sejak Pak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati Wali Kota seprovinsi Banten, kemudian khususnya kepada Dewan Hakim dan panitia pelaksana serta kafilah yang sampai larut malam mereka bertugas dan menanti giliran untuk tampil. Bahkan kami perhatikan banyak mereka yang duduk bersimpuh sila di lantai masjid menanti giliran untuk tampil, karena pelaksanaan musabaqah dilaksanakan sejak jam 7 pagi sampai dengan jam 24 malam hari. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Banten, meskipun secara hierarkis tidak ada hubungan struktural dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Kota Provinsi Banten, namun kami senantiasa membangun jaringan koordinasi dan silaturahim, baik dengan Bapak Bupati, baik dengan Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota, serta LPTQ Kabupaten Kota, dalam upaya meningkatkan literasi Al-Quran menuju masyarakat Banten yang berakhlakul karimah. Kami melihat dan mencermati bahwa peran Bapak dan Ibu, Bupati dan Wali Kota memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam menentukan dan memelihara tradisi dan khazanah Al-Quran ini, serta pembinaan bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran di kabupaten kota masing-masing. Peran strategis Bapak dan Ibu, Bupati dan Wali Kota Provinsi Banten terhadap kegiatan keagamaan, khususnya pembinaan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, menggugah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten dan memandang penting untuk memberikan award dan penghargaan serta apresiasi kepada Bapak Ibu para kepala daerah. Setelah melalui diskusi panjang bersama para tokoh masyarakat, para guru besar, Majelis Ulama Indonesia, dan tokoh-tokoh penggiat Al-Quran, disepakati perlu adanya award, penghargaan bagi Bapak, Ibu, Bupati, dan Wali Kota seprovinsi Banten. Oleh karena itu, dalam MTQ ke-17 kali ini, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Banten akan memberikan award kepada Bapak, Ibu, Bupati, Wali Kota dengan pertimbangan dan dasar pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, Banten memiliki moto iman dan takwa, dan visi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur adalah Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Kemudian masyarakat Banten sebagai masyarakat yang berkarakter religius. Banten dikenal sebagai penghasil qari-qari'ah, hafidh-hafidhah, mufassir-mufassirah, serta khattat-khattatah. Bahkan termasuk ulama Al-Quran berkaliber internasional, Syekh Nawawi Al-Bantani dengan tafsirnya Marah Labid atau yang kita kenal dengan tafsir Munir. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang sistematik dan sistemik untuk menjaga
dan melestarikan karakteristik Banten sebagai Center of Excellence, pembinaan dan pengembangan Al-Quran. Sementara bapak-bapak, para bupati, ibu, wali kota seprovinsi Banten memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam melestarikan dan memelihara tradisi dan hazanah Al-Quran serta membina masyarakat di masing-masing daerahnya. Bapak Wakil Gubernur dan Bapak-Bapak sekalian, kategori award yang akan kami berikan kepada Bupati Wali Kota seprovinsi Banten, yang pertama kategori dukungan anggaran pembinaan Al-Quran khususnya kepada lembaga pengembangan tilawatil Quran. Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota apakah mengalokasikan anggaran khusus dari APBD atau bahkan mengupayakan dana CSR untuk pembinaan Al-Quran melalui LPTQ masing-masing. Sedangkan kategori dukungan regulasi pembinaan Al-Quran, pembinaan terhadap Al-Quran, apakah Pemkot dan Pemkad seprovinsi Banten memiliki produk hukum baik berupa Perda, Perbu, Perwal atau peraturan lainnya yang menjunjung terlaksananya pembinaan Al-Quran bagi masyarakatnya di wilayah masing-masing. Dan yang ketiga, kategori ketiga, dukungan sarana dan prasarana pembinaan Al-Quran. Apakah Pemkab dan Pemkot telah menyediakan prasarana tersendiri, bangunan permanen yang berfungsi sebagai pusat pembinaan Al-Quran dan dikhususkan untuk lembaga pengembangan Al-Quran di tingkat kabupaten dan kota masing-masing. Dan kategori yang keempat, apakah dengan yaitu daerah dengan prestasi terbaik dalam MTQ. Indikatornya yang kami sampaikan 5 tahun ke belakang, apakah Pemkab, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memiliki prestasi menjadi juara umum MTQ tingkat Provinsi Banten sebanyak 4 kali secara berturut-turut. Itu indikator untuk kategori yang keempat. Bapak Wakil Gubernur dan Bapak yang saya hormati, sebagaimana tadi diungkapkan oleh Pak Ketua Panitia, bahwa setelah selesainya MTQ ini, insya Allah mulai tanggal 24 bulan Agustus ini, kami akan memanggil para juara-juara 1, 2, dan 3 untuk dilakukan pembinaan, dan insya Allah pada tanggal di minggu pertama bulan September kita harus sudah mendaftar ke LPTQ nasional untuk mengikuti MTQ tingkat nasional di Kota Padang, Sumatera Barat yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai tanggal 22 November yang akan datang. Oleh karenanya melalui acara ini dan dalam tempat yang berbahagia ini, saya mohon doanya kepada bapak-bapak baik yang berkumpul di tempat ini, terutama kepada masyarakat muslim seprovinsi Banten, agar kafilah Banten dapat berjaya seperti tahun 2016 yang lalu di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa meraih juara umum yang pertama. Tentu doa dan dukungan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Bapak Ibu para Bupati Wali Kota Seluruh Banten serta masyarakat sangat kami nantikan untuk kesuksesan tersebut. Karena kita harus berdoa kepada Allah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau Allah tidak diminta, Allah akan marah. Lain halnya dengan manusia. Kalau diminta suka marah-marah. Allahu yaghdab in tarakta su'alah wa bunayyu adama hina ma yus'al yaghdab. Allah akan marah benci apabila hambanya tidak meminta dan tidak memohon. Tapi justru kebalikannya, manusia kadang-kadang marah-marah apabila diminta oleh sesama hambanya. Demikian barangkali, dan tadi karena Pak Ketua Panitia berpantun, saya juga mikir-mikir gitu Pak Wakil Gubernur, ada barangkali pantun yang saya sampaikan. Bila angin bertiup dari darat,
ambillah jala, turunkan sampan. Kalau hidup ingin selamat, panjatkan doa dan baca Al-Quran. Jalan-jalan ke Panimbang, tapi jangan lupa mampir ke Labuan. Kalau hidup ingin senang, rajin-rajinlah baca Al-Quran. In uridu illal islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pembacaan surat keputusan Dewan Hakim MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tentang peserta terbaik, juara umum MTQ ke-17 dan LPTQ Banten Award tahun 2020. Keputusan cek. Keputusan pimpinan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 nomor 45/DH_MTQ_BTN garis datar 17 Romawi /Cap /8 Romawi /2020 tentang penetapan juara umum, peserta terbaik dan peringkat kafilah kabupaten dan kota Musabaqah Tilawatil Quran ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 di Masjid Raya Al-Bantani, Kota Serang. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Dewan Hakim MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Hakim tentang penetapan juara umum, peserta terbaik dan peringkat kafilah kabupaten kota pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 di Masjid Raya Al-Bantani, Kota Serang. Pertama, menetapkan peserta yang tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai peserta terbaik 1, 2, dan 3 pada seluruh cabang dan golongan yang dimusabaqahkan pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Kedua, menetapkan kafilah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini sebagai juara umum Musabaqah Tilawatil Quran ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 di Masjid Raya Al-Bantani, Kota Serang. Ketiga, menetapkan peringkat kafilah kabupaten kota berdasarkan perolehan poin yang diraih oleh masing-masing kafilah dalam Musabaqah Tilawatil Quran ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Serang pada tanggal 14 Agustus 2020, pimpinan Dewan Hakim, Ketua Dr. Kiai Haji A.M. Romli M. Hum, Wakil Ketua Dr. Haji Ahmad Thalabi Kharli SH MAMH, Sekretaris Waisul Kurni SH MH, Wakil Sekretaris Dindin Herdiansa SAG MSI. Lampiran 1
Surat keputusan ini telah dipublikasikan secara mobile pada setelah pelaksanaan musabaqah setiap hari, maka pada kesempatan ini karena mengingat kondisi yang tidak memungkinkan, maka kami akan lewat. Seterusnya kami akan bacakan lampiran 2. Surat keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 nomor 44 _DH MTQ _17 Romawi _Cap _8 Romawi _2020 tentang penetapan juara umum MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 di Masjid Raya Al-Bantani, Kota Serang. A. Sebagai juara umum dengan poin 138 adalah Kota Tangerang Selatan. B. Susunan peringkat kafilah kabupaten kota. 1. Kota Tangerang Selatan dengan raihan poin 138. Kedua, Kabupaten Serang dengan raihan poin 124 poin. Ketiga, Kabupaten Pandeglang dengan raih poin 75. Keempat, Kota Tangerang dengan raih poin 69. Kelima, Kota Serang dengan meraih poin 34. Keenam, Kabupaten Tangerang dengan meraih poin 29. Ketujuh, Kabupaten Lebak dengan meraih poin 27. Kedelapan, Kota Cilegon dengan meraih poin 8. Ditetapkan di Serang pada tanggal 14 Agustus tahun 2020, pimpinan Dewan Hakim, Ketua Dr. K. Haji A.M. Romli M. Hum, Wakil Ketua Dr. Haji Ahmad Thalbi Harli SH MAMH, Sekretaris Waisul Kurni SHMH, Wakil Sekretaris Dindin Hardiansyah SAG MSI ditanda tangani. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan Ketua LPTQ Provinsi Banten tentang penetapan Bupati dan Wali Kota yang memperoleh LPTQ Banten Award tahun 2020 oleh Sekretaris LPTQ Provinsi Banten. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Thalbi Karli MAMH, disilakan. Surat keputusan Ketua LPTQ tingkat Provinsi Banten nomor 127 _LPTQ BTN _8 Romawi _2020 tentang penetapan Bupati dan Wali Kota yang memperoleh LPTQ Banten Award tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua LPTQ Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat kerja LPTQ tingkat Provinsi Banten tahun 2019 di Kota Bogor. Kedua, hasil rapat tim penilai LPTQ Banten Award tahun 2020 pada hari Kamis 13 Agustus 2020 di Sekretariat LPTQ Banten. Memutuskan menetapkan surat keputusan Ketua LPTQ tingkat Provinsi Banten tentang penetapan Bupati dan Wali Kota yang berhak memperoleh LPTQ Banten Award tahun 2020. Pertama, menetapkan Bupati dan Wali Kota sebagai penerima LPTQ Banten Award tahun 2020 sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki jika terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Serang pada tanggal 14 Agustus 2020
Ketua Harian Profesor Dr. Kiai Haji Shibli Sarjaya LMLMM. Tembusan 1 Gubernur Banten, 2 dan seterusnya. Lampiran keputusan Ketua LPTQ Provinsi Banten nomor 127 garing LPTQ Banten garing 8 garing 2020 tentang penetapan Bupati dan Wali Kota yang memperoleh LPTQ Banten Award tahun 2020. A. Kategori dukungan anggaran pembinaan Al-Quran diberikan kepada 1. Bupati Lebak. 2. Wali Kota Serang. 3. Bupati Serang. 4. Wali Kota Cilegon. 5. Bupati Pandeglang. 6. Wali Kota Tangerang. 7. Bupati Tangerang. 8. Wali Kota Tangerang Selatan. Jadi semuanya dapat. B. Kategori dukungan regulasi pembinaan Al-Quran diberikan kepada 7 kabupaten kota. Yang pertama, Bupati Lebak. 2. Bupati Serang. 3. Wali Kota Cilegon. 4. Bupati Pandeglang. 5. Wali Kota Tangerang. 6. Bupati Tangerang. Dan 7. Wali Kota Tangerang Selatan. C. Kategori dukungan sarana dan prasarana pembinaan Al-Quran. Hanya 5 wali kota dan bupati. 1. Wali Kota Cilegon. 2. Bupati Pandeglang. 3. Wali Kota Tangerang. 4. Bupati Tangerang. Dan 5. Wali Kota Tangerang Selatan. D. Kategori terakhir, kategori daerah dengan prestasi terbaik dalam MTQ diberikan hanya kepada 1 kepala daerah. Bisa ditebak ini Bapak sekalian. Dan satu-satunya itu adalah Wali Kota Tangerang Selatan. Sebagaimana disebutkan oleh Pak Ketua Harian tadi bahwa kriterianya adalah pernah menjadi juara umum 4 kali berturut-turut dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Jadi sungguh berat sekali kriteria ini dan alhamdulillah Wali Kota Tangerang Selatan mampu mewujudkannya. Ditetapkan di Serang pada tanggal 14 Agustus 2020, Ketua Harian Profesor Dr. Kiai Haji Shibli Sarjaya LMLMM. Tembusan 1 Gubernur Banten, 2 dan seterusnya. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, penyerahan simbolis piala peserta terbaik. Namun sebelum itu perlu kami informasikan dengan tidak mengurangi rasa hormat, penyerahan piala dan piagam untuk mengikuti protokol kesehatan. Kami melaksanakan social distancing dengan membatasi jumlah penerima piala dan piagam. Untuk itu kami panggil terbaik 1 tilawah qiraat sab'ah mujawad dewasa putri diraih oleh Muplihatun Nisa dari Kota Serang. Terbaik 1 tahfidz 30 juz putri diraih oleh Tiwi Alawiyah dari Kota Tangerang. Terbaik 1 qiraat sab'ah murotal remaja putra diraih oleh Samsul Ma'arif dari Kabupaten Lebak. Terbaik 1 tilawah dewasa diraih oleh Koda Rosmadi dari Kota Tangerang Selatan. Terbaik 1 Fahmil Quran Putri diraih oleh Akilah Gadratun Nada dan kawan-kawan dari Kafilah Tangerang Selatan. Terbaik 1 Musabakoh Makalah Al-Quran Putra diraih oleh TB Rifat dari Kabupaten Pandeglang. Terbaik 1 Qiraatul Kutub Ulia Putri diraih oleh Hairiyah dari Kabupaten Pandeglang. Dan terbaik 1 Hifdil Hadis 500 Putra diraih oleh Maulana Ansori dari Kota Tangerang Selatan. Penyerahan piagam LPTQ Banten Award 2020
Untuk kategori dukungan anggaran pembinaan Al-Quran, simbolis diberikan kepada Asda 2 Kabupaten Serang. Kategori dukungan regulasi pembinaan Al-Quran diberikan kepada Wakil Bupati Tangerang. Kategori dukungan sarana dan prasarana pembinaan Al-Quran, simbolis diberikan kepada Wakil Wali Kota Tangerang. Kategori daerah dengan prestasi terbaik dalam MTQ diberikan kepada Wali Kota Tangerang Selatan. Penyerahan piala untuk juara umum pada MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 diraih oleh Kota Tangerang Selatan. Dan karena Kota Tangerang Selatan sudah 4 kali berturut-turut menjadi juara umum, maka piala bergilir Gubernur Banten menjadi piala tetap untuk Kota Tangerang Selatan. Penyerahan piala berkenan oleh Wakil Gubernur Banten. Mohon mendampingi Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten. Dan tentunya kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga menjadi motivasi dan semangat untuk meraih hasil terbaik pada MTQ Nasional tahun 2020 dan juga MTQ Internasional. Dan juara MTQ 17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 diraih oleh Kota Tangerang Selatan dan mendapatkan piala bergilir Gubernur Banten tetap untuk Tangerang Selatan. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama. Kembali kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan tentunya kepada Kota Tangerang Selatan yang sudah meraih juara umum 6 kali berturut-turut dan sekarang mendapatkan piala tetap untuk kedua kalinya.
Foto bersama selesai dilanjutkan. Sambutan Wakil Gubernur Banten sekaligus menutup secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Kami persilahkan kembali ke tempat dan selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Banten sekaligus menutup secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Bapak Haji Andika Hajrumi SOS MAP dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para kasepuhan, para alimul ulama, para kiai, para guru, dan juga yang saya hormati Bupati Wali Kota atau yang mewakili hadir pada kesempatan kali ini Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Bu Airin. Hadir di sini Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Madromli. Di sini juga hadir Bapak Wakil Wali Kota Tangerang, Bapak Haji Syahrudin. Dan juga yang saya hormati, di sini hadir sahabat saya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Nawasaid Dimyati. Dan juga yang saya hormati unsur Forkompindah Provinsi Banten. Yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, yang saya hormati Ketua MUI Provinsi Banten, yang saya hormati Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten, yang saya hormati Ketua Pelaksana MTQ ke-17 Provinsi Banten, dan juga yang saya hormati para Dewan Hakim, para kafilah, dan juga Bapak Ibu undangan yang hadir secara fisik ataupun juga secara virtual. Bapak Ibu yang insya Allah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dengan seluruh segenap hamalatul Quran dalam rangkaian acara penutupan MTQ ke-17 tahun 2020 tingkat Provinsi Banten. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah penyelenggaraan MTQ ke-17 tahun 2020 tingkat Provinsi Banten ini telah dapat dilaksanakan dengan baik. Tentu dengan kondisi yang kita hadapi, menghadapi pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan MTQ ke-17 tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, salah satu contoh tadi telah diutarakan Pak Ketua Pelaksana MTQ bahwa pelaksanaan MTQ tahun ini dilaksanakan secara tertutup. Tidak bisa dihadiri oleh pendukung masing-masing kafilah. Nah, pada saat ini pula bahwa syiar MTQ ke-17 juga disiarkan secara online. Jadi ini salah satu perbedaan yang memang sangat mencolok dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi insya Allah inti dari pelaksanaan MTQ ke-17 ini adalah bagaimana tidak hanya para peserta, tidak hanya para dewan hakim yang mendapat keberkahan Al-Quran, tetapi seluruh masyarakat Banten. Semangat mengejar dalam kebaikan atau fastabiqul khairat ini menjadi salah satu kekuatan
bagi kita semua bahwa di tengah pandemi COVID-19 masyarakat Banten masih bisa bangkit dan kuat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, pada kesempatan ini pula saya memberikan apresiasi kepada Ketua Pelaksana MTQ dan seluruh jajaran yang alhamdulillah walaupun dengan waktu yang sangat cepat pelaksanaannya dan tempat juga yang sangat terbatas, tetapi alhamdulillah dapat melaksanakan seluruh cabang yang dimusabakohkan dalam MTQ ke-17 tahun 2020 tingkat Provinsi Banten. Dan selanjutnya juga kepada LPTQ Provinsi Banten, saya berikan apresiasi juga yang pada tahun ini alhamdulillah mencanangkan LPTQ Award. Ini intinya untuk dapat merangsang seluruh pemerintah daerah di setiap kabupaten kota di Provinsi Banten untuk dapat tadi memaksimalkan program anggaran untuk pembinaan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu tonggak untuk seluruh kabupaten kota dapat memaksimalkan kembali pembinaan dan juga program-programnya untuk dapat memaksimalkan kualitas kafilah-kafilah yang memang berasal dari 8 kabupaten kota di seluruh wilayah Provinsi Banten. Karena seluruh kafilah yang menjadi juara ini akan mewakili kafilah Provinsi Banten di tingkat MTQ nasional. Saya ucapkan selamat juga kepada seluruh kafilah yang alhamdulillah telah mendapatkan gelar juara. Mari kita sambut dengan rasa syukur dan terus bertawakal, kita kuatkan kembali, kita maksimalkan kembali untuk ajang MTQ nasional yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Dan juga para kafilah yang memang pada kesempatan kali ini belum mendapatkan keberuntungan untuk juara, saya dorong support semangat agar tetap terus belajar untuk dapat memberikan hasil yang terbaik di MTQ tahun yang akan datang di Provinsi Banten. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh undangan yang hadir di sini bahwa kita tetap taat terhadap protokol kesehatan. Provinsi Banten pada saat ini alhamdulillah sudah keluar dari epicentrum penyebaran